sekedar cuman mungkin melalui mulut, sekarang kita melalui visual ya, jadi nggak cuma sekedar ngomong ke anak-anak, sekarang kita bisa tampilin melalui video yang seru, yang anak juga pasti bakal tertarik dengan gambar yang kita tunjukin itu. Gitu, terima kasih. Alhamdulillah dapat mengkreasikan apa yang memang bisa dihasil karyakan untuk ya bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa juga bermanfaat untuk kita secara pribadi, karena memang sekarang ini zamannya era digitalisasi. Inisiatif dari Dinas Pendidikan sendiri untuk memfasilitasi, tak boleh lah cakap, telah menyediakan pelatihan ini untuk semua guru-guru pendidik PAUD, contoh khususnya itu bagi I adalah inisiatif yang luar biasa. Okay, because I juga pergi ke tempat-tempat lain, mungkin mereka tidak accommodate, mereka tidak menyediakan pelatihan seperti ini. Jadi you guys di bawah Dinas Pendidikan Kota Tangerang seharusnya ambil ni sebagai motivasi untuk you belajar lebih lagi. Udah diberikan, so you patut ambil and explore more. Okay, and ingat macam saya bilang tadi, jangan ambil saja tapi apply. Bukan you dah belajar tapi you tak teruskan, itu pun tak berguna. Susah-susah Dinas Pendidikan dah menyediakan cari trainer yang luar biasa, but then you tak meneruskan, so itu pun sia-sia aja. Okay, and then dari segi pelatih sendiri, of course luar biasa. And I rasa I dah pergi banyak pelatihan, I pun sendiri banyak buat pelatihan. Tetapi untuk someone yang sangat senior dan I think sangat berkaliber dalam bidang ini, dia pergi satu-satu ibu untuk tolong you. Macam kemarin kan dia kata, okay, semua orang buka HP, lihat Canva you, semua orang buka. Ada orang ada masalah ni, dia sendiri yang pergi towards ibu-ibu. Can you see that kind of commitment? Komitmen itu bukan hanya dari ibu, tapi dari pelatih dia juga. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin ilmu dari beliau. You know, because contoh I pergi di tempat-tempat lain ada pelatihan. Ini kan ada waktu istirahat dan sebagainya. Ibu-ibu atau bapa-bapa peserta tadi akan kejar ni pelatih ni. Because bagi I orang luar, pelatih ni sangat luar biasa. You harus gunakan momen-momen ni untuk dapat sebanyak ilmu yang boleh. Bukan sekadar, okay you guys buat ni, kita ada aktivitas setelah makan siang, I mau lihat. And then you guys pun buat dengan teman-teman you, buat aja lah, nanti kita kelar boleh pulang. No, it's not that kind of attitude. Sebab you pendidik tadi. Jadi kalau pendidik tidak ada what we call that motivasi diri untuk menjadi lebih baik dan menggunakan peluang yang telah diberikan dengan bagus, you bukan pendidik yang 100% pendidik. Okay, you kena tahu, jadi guru memang satu pekerjaan yang sangat noble. Maksudnya satu pekerjaan yang sangat noble, tinggi lah. Maksudnya pahala you dalam orang Islam pahala you sangat tinggi. Tapi kena tahu juga, kalau you tak menjalankan amanah you dengan betul, pahala tu bukan senang-senang dapat. Mungkin nanti dapat dosa pula. You know, jadi gunakan this kind of orang kata kesempatan-kesempatan ini untuk lebih baik tadi And then juga kalau untuk peserta tadi itu masukkan dia, and mungkin dari segi attitude tadi lah, banyakkan bagi you guys kurang bertanya. Maksudnya apa pelatih you kasih, udah gitu. Kurangnya bertanya tu kalau orang Malaysia bilang kurang malu tanya sesat jalan, sama je. You guys pun ada kan that kind of saying. So begitu. Kalau dalam proses belajar you kena harus banyak tanya. Jangan malu. Kalau you malu, you tak dapat ilmu. Boleh? Dan juga tadi attitude, menjaga kebersihan yang I bilang tadi. Lepas makan, clean after yourself. Because when you teach young children, you teach them to be, clean. You have to clean after yourself. Setelah makan harus kemas. Tapi guru pun tak kemas. Guru pun pulang aja, sampah is all over the places. Itu tanggungjawab. Remember, children learn by imitation. Jadi you mau anak you macam mana, you harus tunjuk dulu. Boleh? Okay, jangan benci I pula lepas I kasih tahu gitu. Itu pandangan I sebab I pun guru. I understand. Boleh? Dan I think itu saja Pak from me. Terima kasih, jangan benci I. Sempat mengenalkan diri, saya belum sempat kenalan diri
Ya, saya kenalkan, nama saya Fitriani, saya mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan juga sebagai dosen muda di kampus UNJ, dan bersama ibu-ibu karena di rumpun saya adalah manajemen pendidikan, tentu berkaitan dengan tata kelola, manajemen, dan juga bagaimana pengembangan kompetensi kualitas guru-guru Indonesia gitu ya. Jadi apa yang ibu kerjakan, diklat yang ibu lakukan itu ada hubungannya dengan kuliah saya. Dan sekarang sedang menyusun disertasi dan juga menuju sidang kelayakan dan sidang promosi doktor saya gitu ya. Semoga ibu-ibu tenang. Impian itu bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sedikit saya boleh cerita, ibu saya hanya tukang nasi uduk dan ayah saya hanya penjahit biasa. Bagaimana saya bisa kuliah? Karena membaca. Saya punya satu hari itu bisa membaca banyak hal. Jadi saya bukan buka YouTube, tapi baca tulisan, bukan baca gosip, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sadari, bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memiliki kemauan dan kemampuan serta ketabahan dalam membaca. Seringkali ibu-ibu tuh baca tuh males gitu. Aduh, jangankan baca itu deh, baca instruksi dari trainer. Kita nggak baca instruksinya. Yang mau kita ya udahlah, pokoknya selesai pelatihan pulang. Nggak itu. Cari ilmu itu supaya melekat di memori, supaya panjang memorinya. Sehingga suatu hari ketika ibu jadi pendidik, lihat ini guru PAUD saya, ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Bu Inung. Bu Inung guru PAUD saya yang dulu ngajarin saya bagaimana baca tulisan huruf A, B, C, D. Ternyata mulutnya ingat sampai tua, mulutnya ingat. Karena dia mengajar dengan hatinya gitu ya. Jadi ilmu itu bukan hanya apa yang diucapkan, tapi apa yang dilakukan dan dikerjakan, pakai passion. Jadi apa yang kita kerjakan tuh jangan karena gaji guru PAUD kan kecil, ngapain guru PAUD nyanyi-nyanyi katanya. Pelatihan ya gitu-gitu aja. Kembangkan potensi ibu. Ibu masih muda-muda, saya lihat nggak ada yang tua-tua banget kayaknya. Wajahnya umur 25-an kayaknya. 17. Iya, ya jadi iya, saya juga salut sama ya mas-mas yang laki-laki ya. Ya jarang sekali guru PAUD tuh laki-laki, dan ada guru PAUD laki-laki di era sekarang. Itu hebat, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, jadi jangan minder kalau guru PAUD laki-laki. Justru di situ dia belajar tentang kepemimpinan, leadership dari laki-laki. Bagaimana seorang anak TK, anak PAUD belajar tentang bagaimana cara menjadi laki-laki yang tangguh dari gurunya. Ya, gitu. Bagaimana mereka mengajarkan nilai-nilai moral dari gurunya. Jadi itu ibu harus bagikan kepada murid-murid ibu. Pelatihan itu gunanya untuk berimplikasi pada kegiatan kita di hari-hari, di dalam kehidupan. Jadi pelatihan kok gitu-gitu aja, nggak ada yang berkembang dari diri ibu ternyata. Berarti ada yang salah niatnya. Niat pelatihan hanya dapat sertifikat, biar dapat tunjangan, naik gaji, ada SPJ-nya lumayan 300.000 bisa buat main ke Mall Alam Sutra. Ya, jadi niatnya diperbaiki karena kita sebagai seorang pendidik Indonesia di masa depan tergantung pada ibu-ibu, terutama di pendidikan anak usia dini, di mana masa-masa anak golden age, di mana mereka berkembang dan bertumbuh menjadi orang-orang hebat di masa depan karena kontribusi gurunya. Jadi kalau mau Indonesia berkualitas, ya ibu harus berkualitas. Tingkatkan kemampuannya. Saya nggak bisa apa ya? Oh, saya nggak bisa digitalisasi. Bagaimana buat buku? Saya nggak bisa buat flipbook, buat gambar Canva. Saya punya banyak handphone dan Android, tapi tidak saya gunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Ya berarti ada yang salah di situ. Cara berpikirnya. Jadi mindset itu kita perbaiki. Gimana cara berpikir seorang guru? Saya adalah role model di dalam kehidupan di anak-anak di sekolah dan di masyarakat. Jadi ketika ibu sebagai seorang pendidik, alumni, sarjana, D3 atau apapun di dunia ini, ibu-ibu harus jadi role model, orang-orang yang punya inspirasi untuk masyarakat, baik itu anak-anak, orang tua, dan teman dan rekan sejawat ibu. Sehingga ketika ibu ikut diklat pengimbasan, ibu ngomong lagi sama teman, kemarin saya diajarin ini nih cara bikin flipbook kayak gini caranya. Saya diajarin ini, jadi berbagi, sharing to caring ya. Jadi jangan woman gak support